Sebuah ruko berlantai 3 ambruk diterjang banjir bandang di Denpasar, Bali. 2 korban dalam satu keluarga meninggal dunia akibat musibah tersebut. Inilah detik-detik sebuah ruko yang ambruk terekam kamera warga akibat tergerus banjir bandang di bantaran Sungai Tukat, Badung, Bali. Derasnya arus banjir bandang akibat hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bali, menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. Akibat peristiwa ini, 2 korban dalam satu keluarga, Farwah dan Taswin, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Itu satu keluarga itu. Itu dari rumah mana, Pak? Dari sini, Pak. Dari yang punya toko, Pak. Yang rubuh tadi pagi itu, Pak? Tadi pagi. Itu yang sudah ketemu juga, Pak, ya? Sudah ketemu, Pak. Tinggal 2 lagi, Pak. Dari data sementara Pemkot Denpasar, 7 orang menjadi korban dalam musibah banjir bandang yang menerjang bantaran Sungai Tukat, Badung. 2 korban meninggal dunia akibat ruko ambruk, 1 korban meninggal ditemukan di dalam estuari, dan 4 pedagang pasar Badung yang masih dalam pencarian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Puluhan siswa terjebak saat atap SMKN 1 Cilengsi ambruk di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan meski tak menelan korban jiwa. Namun lebih dari 30 siswa harus dilarikan ke rumah sakit. Ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Usai peristiwa itu, polisi dan tim SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Gitu. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan. Sementara siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda berusia 25 tahun ditemukan tewas terjatuh dari lantai 4 sebuah mal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Bunuh diri. Kacau. Pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan tewasnya seorang pria usai terjatuh dari lantai 5 area parkir. Korban ditemukan sudah tak bernyawa, tergeletak di area parkir bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan polisi, korban berinisial H berusia 25 tahun. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya pemuda tersebut, apakah bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak pidana. Selain telah meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Ditemukannya mayat yang diduga jatuh. Kita identifikasi dari tim Polsek, terus kemudian dari Babin, juga dari timIden Polres, menemukan bahwa ada lelaki bernama H, umur 25 tahun, diduga meninggal karena jatuh dari tempat parkiran di ITC Roksimas. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pemuda dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di tengah pemukiman warga di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Aksi pembegalan terekam CCTV jalan dan viral di media sosial. Video CCTV merekam detik-detik aksi pembegalan terhadap seorang warga di Jalan Raya Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video terlihat pelaku berbonceng 3 orang di atas 1 motor, memepet dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan membacok korban di bagian kepala. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi kejadian.
Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti sepeda motor milik korban dan senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian dari Polsek Gunung Sindur kini tengah mengejar pelaku. Sementara itu korban saat ini dalam perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka bacok di bagian kepala. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Asik pesta sabu, seorang ibu rumah tangga bersama 3 orang pria ditangkap polisi. Itu apa? Suasana rumah di kampung Sualang, Indrapura mendadak ricuh saat tim Harimau Buluah Polsek Pancung melakukan penggerebekan. Dek kakak awak ada siko. Awak pulang awak dah berani lalu siko dah. Jadi yang Petugas mendapati 4 orang termasuk seorang ibu rumah tangga berinisial IY sedang asik mengkonsumsi sabu. IY yang merupakan pemilik rumah diduga sebagai bandar narkoba yang selama ini meresahkan warga. Saat digeledah, pelaku berusaha berontak dan mengelabui petugas. awak tinggal siko kan? Iya, ambo tinggal tapi amak, sampai amak. Sampai hari kan di siko. Namun upaya itu sia-sia setelah polisi menemukan 15 paket sedang sabu, timbangan digital dan plastik klip yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Keempat pelaku beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolsek Pancung dan bakal dijerat hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandara, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan batal mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila, Mimika, Papua Tengah. Evakuasi batal karena cuaca buruk dan akan dilakukan pada Kamis esok. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila, Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Namun demikian, evakuasi terhadap 4 korban saat ini belum dilakukan karena terkendala cuaca buruk. Rencananya, evakuasi akan dilakukan Kamis pagi. Sebelumnya, helikopter PKIWS milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila, Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 penumpang yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarma selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulfiki. Mimika, Papua Tengah, Nathan Maki, iNews melaporkan. Sementara itu, komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah Pantura, Karawang, dan Subang ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku tak segan melukai korbannya. Seorang pria berusia 32 tahun menjadi korban begal di Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Ia dianiaya dengan senjata tajam sementara sepeda motor dan barang berharga lainnya dirampas. Setelah penyelidikan polisi akhirnya menangkap 4 orang pelaku begal. Mereka rupanya sudah sering melakukan kejahatan di Karawang hingga Subang dan tak segan melukai korbannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya lebih dari 20 kali. Pemeriksaan mendalam, kami juga menemukan fakta-fakta yang sangat mengerikan, ya, bahwa salah satu tersangka mengakui selalu memiliki hasrat ingin melakukan pembacokan atau melukai orang lain setiap yang bersangkutan setelah melakukan atau menelan atau meminum. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan oleh timah panas karena melawan saat ditangkap. Akibat perbuatannya, 4 pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan, Juanda, iNews melaporkan. Perhiasan emas sebanyak 160 gram milik nenek berusia 72 tahun raib dirampas perampok di Cilegon, Banten. Korban sempat diancam dan dihardik pelaku yang berjumlah 2 orang. Nenek Juleha berusia 72 tahun ini ditemukan warga di sekitar Jalan Raya Taman Kopassus, Kabupaten Serang, Banten. Pada warga, korban menceritakan dirinya jadi korban perampokan sebelum ia diturunkan paksa dari sebuah mobil. Awalnya korban didatangi orang tak dikenal di sekitar tempat tinggalnya di Kampung Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Dengan dalih menanyakan soal tanah, korban kemudian dibawa ke dalam mobil. Namun dalam perjalanan, perhiasan emas korban berupa gelang, kalung, dan cincin seberat 160 gram dirampas pelaku di bawah ancaman akan dibunuh. Setelah menggasak harta bendanya, korban ditendang dan diturunkan paksa. Emas sudah diambilin semua? Udahlah di mobil. Udah diambil, ibunya diturunin, ditendang. Udah beres. Berapa orang yang ngambil tuh? 1, yang di supirnya enggak, yang duduk berdua sama buat itu. Pihak keluarga berencana melaporkan kejadian ini kepada polisi.
Keluarga berharap agar kepolisian bisa segera mengungkap aksi perampokan yang dialami korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, News melaporkan.